warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke pasal keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antara hikmah yang besar yang mana Allah tuntunkan kepada kita, sangat wajar kalau Allah itu punya nama dan sifat, adalah adanya nama dan sifat kita sebagai makhluk. Bayangkan saja kalau kita tidak punya nama, akan dipanggil apa gitu. Dan ini hikmah yang besar dari Allah SWT. Semua ya, baik itu nama sifatnya kelompok seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau nama yang masuk ke secara individual, seperti misalnya nama manusia per individu, si fulan bernama ini, si fulana bernama ini, kemudian jenis hewan ini mungkin namanya apa gitu, dan seterusnya. Buah ini ya, buah-buahan kelompoknya, kemudian masuk ke buahan, ada jeruknya, ada apelnya, ada anggurnya, semua nama-nama. Nama-nama ini sangat penting, dan ini Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada makhluknya, karena Allah menciptakan segala sesuatunya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah lah pencipta segala hal dan Allah mampu mengerjakan apa yang Dia inginkan. Jadi semua ini tidak begitu saja ada, tapi memang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama yang kita pakai pun ini adalah nama-nama yang diajarkan oleh Allah dengan hikmahnya, sehingga manusia bisa menggunakan. Sebagaimana adanya air yang bisa digunakan untuk minum, untuk mandi, bersuci, maka begitu pula dengan nama-nama setiap benda. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal surah Al-Baqarah tentang kisah Nabi Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama, tidak terkecuali. Kata ulama tafsir, nama-nama hewan, nama-nama tumbuh-tumbuhan, nama-nama yang akan dipakai nanti oleh manusia, nama-nama para malaikat, nama semua benda dan makhluk yang Allah ciptakan, dan nama-nama yang akan dipakai nanti secara individual, itu semua juga diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, gitu kan? Jadi Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum al-malaikati. Kemudian Allah coba lemparkan nama-nama itu kepada para malaikat, gitu kan? Malaikat tidak tahu. Ini menandakan memang kekuasaan Allah SWT. Tapi saksi bahasan kita adalah asma'akullah. Allah mengajarkan semua nama-nama. Jadi fungsi nama itu sangat besar sekali. Karena kalau tanpa nama kita sulit untuk saling panggil memanggil, gitu kan? Kita tidak akan sulit saling sebut. Ya, kalau kita tidak tahu atau tidak ada nama buah-buahan, kita nggak tahu. Ya, kita mau tunjuk ke teman kita buah apa yang kita ingin pesan, yang mana kita inginkan. Warna, gitu kan? Semua itu termasuk nama-nama. Ini warna kuning, ini warna merah, ini warna biru. Semua itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa tarik benang merah, maka sangat wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Kan itu, memiliki nama-nama, dan nama-nama juga ini seperti halnya sunnatullah, Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Karena Allah menciptakan kebaikan dan keburukan kan? Jadi Allah menciptakan semua perbuatan baik dan memerintahkan kita untuk memilihnya, melakukannya. Dan Allah menciptakan perbuatan buruk semuanya, gitu kan? Dan Allah melarang kita untuk mendekati dan melakukannya. Sama masuk di dalam sini ada nama baik, ada nama buruk. Makanya banyak hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk memilih nama-nama yang tertentu, seperti kata Nabi SAW, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman untuk laki-laki. Artinya dinisbatkan kata-kata abdunya, ya, hamba, penghambaan kepada Allah. Datang setelahnya Abdul Ghafur, Abdul Syakur, pokoknya nama-nama yang dinisbatkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini nama yang paling Allah cintai. Kenapa? Karena ada namanya Allah di situ. Gitu kan? Jadi nisbat hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah namanya hamba itu. Kan abdu artinya hamba. Allah namanya Allah kan? Kalau diambil rentetan Abdullah, semestinya dia adalah hamba Allah, tapi bisa menjadi nama dia. Dan ini nama yang paling Allah cintai karena dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memang punya nama, dan Allah menyuruh kita menisbatkan nama kepada Dia, gitu kan? Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, nama yang paling terpercaya adalah Humam atau Hammam dan Harith, gitu kan? Itu diantaranya. Kemudian para ulama menyusun banyak buku tentang pentingnya memilih nama-nama yang memiliki makna-makna yang baik, ya, dan menjauhi nama-nama yang memiliki nama yang buruk, gitu kan? Seperti kadang-kadang orang tidak tahu, yang penting bahasa Arab, kemudian dia langsung namain saja anaknya
Ya, terjadi di Pakistan pernah, dia tradisi di sana kalau punya anak, dia buka Quran, kalimat pertama yang ditemukan itu langsung dinamakan anaknya. Ya, ini kan tidak benar gitu kan. Dari mana itu tuntunan dari Allah begitu? Allah nggak suruh seperti itu caranya. Nah kebetulan dia dapat pas dia buka anaknya kembar ada khairun bariyah dan syarrun bariyah. Khairun bariyah artinya surga kan. Syarrun bariyah artinya neraka. Dia namakan anaknya satu khairun bariyah, satu syarrun bariyah. Karena dia nggak ngerti. Tapi ini keliru kan? Ini nama yang tidak boleh dipakai. Nama neraka nggak boleh kan? Nama-nama orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, julukan Abu Lahab, ya kan? Abu Jahal, itu kan tidak boleh. Nama Fir'aun, ya, tidak boleh digunakan. Tapi nama-nama yang baik seperti nama-nama para nabi, nama-nama yang disebutkan kepada penghambaan Allah, nama-nama yang maknanya baik, itu tidak ada masalah. Dan sekaligus juga saya titik beratkan, dalam Islam itu dianjurkan kita kalau memberikan nama kepada anak cuma satu saja. Tak usah banyak-banyak. Di Indonesia Muhammad, Ahmad, Yusuf, yang mana mau dipanggil, gitu kan? Nggak perlu. Muhammad ya Muhammad, gitu kan? Jadi nama itu yang dipakai dan juga dianjurkan untuk tidak memangkasnya. Kita Muhammad, Mat dipanggil. Gitu. Ya namanya Muhammad. Makanya kita temukan Nabi Muhammad adalah namanya satu kan, Muhammad saja. Tidak ada Muhammad siapa gitu kan. Kemudian Abu Bakar namanya Abdullah. Abu Bakar kan julukannya. Ada Umar, Utsman, Ali. Namanya kan cuma satu-satu semua. Perempuannya Aisyah, Sofia, kan gitu. Namanya satu kan? Sauda, Khawla. Namanya satu-satu semua. Tidak ada nama yang digabung-gabung banyak. Makanya sering terutama ibu-ibu itu kalau mau melahirkan atau ada cucunya lahir, Ustaz nama ini bagus nggak? Namanya si fulan, si fulan, si fulan, 4 sampai 4 komponen. Untuk apa? Saya bilang maaf, pilih satu nama dan pilih nama-nama sahabiat, cukup nama-nama yang baik, ya kan gitu. Nama-nama ibunya nabi-nabi, silakan yang beriman kepada Allah itu lebih baik. Dan kita tidak butuh nama banyak dan usahakan untuk tidak dipangkas. Nah, nama-nama manusia tidak boleh dipangkas dan dianjurkan untuk tidak banyak, gitu kan? Maksudnya tidak dikomposisikan dengan nama-nama yang lain lah, sehingga yang lain tidak dipakai gitu. Begitu pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Allah tidak boleh dipangkas-pangkas. Seperti ada sebagian tarekat yang berzikir Allah itu dia mengatakan apa? Ya. Jadi alnya ya, Allah itu ya alif lam lamnya Allahnya gitu kan. Jadi dibaca bahasa alalah gitu kan. Itu di dalam hati. Hu-nya diucapkan. Jadi oh hu gitu. Biasa gitu dia kan zikir. Jadi dia zikirnya hu. Ini dari mana? Nama manusia aja nggak boleh begitu. Nggak boleh dipangkas apalagi nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa. Ini nama-nama. Nah, nama-nama ini punya pengaruh dan akan kita pakai sampai kita di hari kiamat nanti. Jadi nama-nama kita akan dipakai sampai hari kiamat dan kita juga dianjurkan nama-nama ini dengan menggunakan kunyah namanya. Kunyah itu nisbat kepada anak yang tertua. Kalau ada anak laki-laki maka anak laki-laki. Seperti misalnya anak tertua, misalnya anak saya bernama Abdullah, maka saya dipanggil Abu Abdillah. Sunnahnya begitu. Berarti istri saya dipanggil Ummu Abdillah. Itu sunnah ya. Makanya ibu-ibu yang sudah punya anak dinisbatkan kalau anaknya tidak laki-laki perempuan, Maryam misalnya, sudah Ummu Maryam. Ayahnya Abu Maryam. Itu sunnahnya begitu. Dan itu dianjurkan dan Nabi SAW menyuruh kita untuk menggunakan. Nabi SAW sendiri pakai kunyah kan, Abu Qasim. Karena anak pertama adalah Al-Qasim kan, dikenal dengan Abul Qasim. Jadi kita dianjurkan menggunakan ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Ini nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Allah tidak punya nama yang buruk. Semua nama-namanya baik, sifat-sifatnya semua baik. Walaupun dasarnya Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Di sini dikatakan oleh beliau, saya bacakan, seorang muslim beriman kepada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang teragung, dengan tidak mempersekutukan siapapun dengannya di dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat tersebut. Ia tidak mentakwilkannya. Ada kaidahnya ya dalam nama-nama asma dan sifat ini ada kaidah. Dia tidak mentakwilkan. Apa itu mentakwilkan? Menginterpretasikan atau menjabarkan, merincikan arti daripada ya, nama tersebut sehingga akhirnya tidak sesuai dengan maksudnya. Misal saya kasih contoh orang yang mentakwilkan Allah punya
tangan misalnya. Dikatakan dalam Al-Quran, yadullahi fauka aidihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang benar adalah memang Allah punya tangan dan tidak boleh ditakwil, ya, dialihkan maknanya seperti atau dirincikan keluar dari maknanya, seperti misalnya dikatakan oh itu bukan tangan, itu maksudnya adalah kekuasaannya Allah, nggak boleh. Emang tangannya tangan Allah. Dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi pada saat tertinggal sepertiga malam. Sekarang turun ke langit bumi ini itu sifatnya Allah kan, turun. Tidak boleh ditakwilkan. Bagaimana bisa Allah maha besar, Allah bisa turun ke bumi? Yaitu kita tidak boleh sampai ke situ. Kita tidak boleh mentakwilkannya. Nanti juga di sini dikatakan dia tidak boleh mentakwilkan atau menginterpretasikan dengan arti yang tidak sesuai dengan maknanya, sehingga muncul mentaktil. Apa itu taktil? Meniadakan sifat tersebut. Akhirnya dikatakan Allah nggak punya tangan, karena dia tidak mau mengatakan Allah punya tangan, gitu kan? Mungkin karena khawatiran nanti menyerupai makhluk dan segalanya. Tidak, kita tidak perlu. Jadi tidak boleh kita mentakwilkan, tidak boleh mengalihkan maknanya sehingga melahirkan taktil, pembatalan, penolakan terhadap nama dan sifat itu. Kemudian dikatakan juga dan tidak pula melakukan tashbih. Tashbih itu menyerupakannya dengan makhluk. Tidak perlu kita menyerupakan dengan makhluk. Allah punya tangan, ya Allah punya tangan, tidak usah dibayangkan seperti tangan manusia, nggak perlu. Hikmah yang paling besar, Allah ciptakan tangan hewan berbeda-beda, tangan manusia berbeda-beda, tangan jin beda, ya. Mungkin karena kita tidak pernah lihat juga, mungkin tangan malaikat juga berbeda dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Bentuk-bentuk hewan yang berbeda itu berarti Allah maha sempurna. Allah tidak seperti makhluknya. Jadi tidak boleh ditashbihkan, diserupakan dengan makhluknya. Dikatakan tidak boleh tashbih dengan sifat-sifat makhluk, dan tidak boleh pula menanyakan tentang sifatnya atau takyif. Bagaimana ya Allah turun ke langit bumi sepertiga malam, bagaimana Allah turunnya? Itu nggak perlu kita sampai ke sana. Cukup kita imani memang Allah turun ke langit bumi pada saat tertinggal sepertiga malam, itu saja, selesai. Allah punya tangan, ya udah Allah punya tangan. Dikatakan dalam tafsir surah Qaf tentang neraka, di mana Allah SWT mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Nanti di hari kiamat kami akan katakan kepada neraka, apakah sudah penuh kamu? Ya, maka neraka menjawab, apakah masih ada tambahan ya Allah? Tambahin aja kalau masih ada. Ini ayat Al-Quran surah Qaf. Lalu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Bukhari, lalu Allah terus melemparkan ke dalam neraka dan tidak pernah cukup. Terus neraka minta, masukkan saja Allah, hukum saja di saya orang-orang yang jahat, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW, Allah meletakkan di atas neraka telapak kakinya yang mulia. Telapak kakinya Allah SWT. Tapi di sini kata para ulama tidak perlu kita bayangkan seperti telapak kaki manusia. Tapi kita wajib mengimani Allah punya kaki. Itu wajib kita imani. Tanpa mengalihkan maknanya, tanpa membatalkan, tanpa menyerupakan dengan makhluk, dan tanpa menanyakan bagaimana mekanismenya. Itu kaidahnya 4. Tidak boleh taktil, tidak boleh takwil, menakwilkannya, tidak boleh mentaktil, membatalkan, tidak boleh mentashbih, menyerupahkannya, dan tidak boleh takyif, menanyakan bagaimananya. Kata Nabi SAW, sampai neraka nanti akan mengerucut seperti mengerucutnya daging yang diinjak, gitu kan? Tapi itu kita tidak pernah tahu, wajib kita imani. Wajib kita imani. Kenapa kita tidak boleh terlalu dalam membahas? Ya karena memang sesuai dengan yang Allah ajarkan saja. Kalau kita masuk kemana-mana maka akan berbahaya buat kita, gitu kan? Saya tanya, Bapak Ibu sekalian tahu nggak air yang kita minum yang mana jadi air kencing, yang mana jadi bagian darah kita? Kita nggak pernah tahu kan? Bahkan kita tidak perlu tahu. Makanya kita tidak perlu, tidak ada hajatnya. Ya udah masuk selesai, kan begitu. Makanan yang kita makan, mau asin, mau pahit, mau manis, kita kan tidak pernah tahu yang mana jadi kotoran, yang mana jadi nutrisi tubuh kita kan. Dan memang kita tidak perlu tahu. Sudah selesai, dia terkelola dengan sendirinya. Artinya para ulama memberikan contoh ini otomatisnya seseorang itu wajib beriman kepada Allah tanpa harus banyak bertanya, kecuali memang Allah rincikan.
terutama berhubungan dengan nama-nama dan sifat. Karena nama-nama dan sifat manusia ini masih ada saja kekurangannya kan. Tapi kalau nama Allah berbeda, dan nama-namanya Allah SWT dan sifatnya itu berbeda. Allah punya kesempurnaan. Jadi dikatakan di sini, karena yang demikian itu mustahil adanya, nggak mungkin manusia bisa bayangkan. Mungkin kita tidak pernah, kita rasakan rasa sakit tapi nggak pernah tahu bagaimana bentuknya sakit. Kita merasakan ngantuk tapi tidak pernah lihat bentuknya ngantuk itu seperti apa. Tapi kita rasain kan. Kita mau buang air besar, rasa, tapi kita nggak pernah tahu apa pemicunya. Dan seterusnya banyak hal lah yang kita tidak tahu. Udara, kenapa harus ada sistem yang kita harus hirup? Ya, kenapa yang dihirup oksigen, kenapa bukan yang lain? Bagaimana sistem itu ada? Kita kan cuma main terima saja. Ya, fungsi-fungsi anggota tubuh kita juga seperti itu dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Maka begitu pula dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah kita terima secara alami. Memang Allah punya tapi kita imani seperti apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Dikatakan jadi seorang muslim meyakini dan menetapkan semua nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuknya. Ia menafikan atau meniadakan segala celah dan kekurangan dinafikan oleh Allah darinya atau dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam darinya, ya. Baik secara global maupun secara terinci. Yang demikian itu berdasarkan dari dalil nakli dan akli berikut ini. Dalil nakli itu berarti dari ayat Quran dan Sunnah, dalil akli berarti dalil akal. Jadi artinya kaidahnya kita harus mengimani semua nama-nama dan sifat Allah yang Allah dan Rasulnya ajarkan, dan kita menolak semua nama-nama dan sifat-sifat yang memang Allah dan Rasulnya tolak. Enggak ada, enggak termasuk dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti lebih jelas, ikuti pelan-pelan akan sampai kepada poin-poin itu. Yang pertama misalnya, beliau mengangkat dalil nakli, adanya berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang nama-nama dan sifat-sifatnya di mana dia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Surah Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah lah asma'il husna, nama-nama yang mulia dan agung. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'il husna itu. Sunnahnya kita mengatakan ya Rahim irhamni, ya Ghafur ighfirli, ya Razzaq irzuqni, gitu kan. Jadi kita menggunakan nama-nama Allah dalam doa. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Banyak orang menyalahgunakan, kayak tadi misalnya Allah nggak disebut Allah tapi alif lamnya di dadahnya, begitu dia istilahkan lalu hu-nya keluar dengan suara. Ini menyimpang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Lalu dikatakan nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka. Begitu pula Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah seruhlah Allah atau seruhlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai nama-nama yang husna, yang mulia. Allah SWT telah menegaskan bahwasanya dirinya Maha mendengar, Sami', lagi Maha melihat, Basir, Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana, Maha kuat, lagi Maha perkasa, Maha lembut, lagi Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, Maha mensyukuri, lagi Maha penyantun, Maha pengampun, lagi Maha penyayang. Dan sungguhnya dia telah berbicara kepada Nabi Musa bersemayam atau istiwa di atas arsy atau singgasananya dan menciptakannya dengan kedua tangannya, dan bahwasanya dia mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berarti ada sifat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Kemudian dikatakan meridhai orang-orang yang beriman, dan sifat-sifat zatiyah yang berhubungan dengan dirinya Allah, zatnya secara fisikal, gitu kan? Dan sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatannya yang lain, seperti kedatangannya, turun atau nuzulnya, yang dia tegaskan di dalam kitab suci Al-Quran dan diucapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kan ada sifatnya Sami', Maha mendengar, Basir, Maha melihat, Alim, Maha mengetahui, gitu kan? Semua itu ada sifat-sifat dan nama-nama Allah yang wajib kita imani keberadaannya.
Dan kalau semua namanya Allah harus pakai maha ya. Artinya memang tidak ada lagi di atasnya. Penyayang berarti maha penyayang. Gitu kan? Pengampun, penyantun, maha pengampun dan penyantun. Memang begitu. Ya, makanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah melewati seorang ibu lagi nyusui bayinya. Ini sudah pernah saya ulangi riwayatnya kan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapa yang bisa merebut anak itu dari ibunya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Bagaimana bisa, pasti ibunya akan melawan. Ya, kata Nabi SAW, demi jiwaku yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah, Allah Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada ya, ibu itu kepada anaknya. Saya sudah kasih contoh bagaimana sifat kasih sayangnya Allah minggu yang lalu, pertemuan yang lalu ya. Pertemuan yang lalu maksud saya, bukan minggu lalu, dua pekan yang lalu itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengasihi kita dengan 70 tahun kita berbuat kesalahan pun hari pertama tahun 71 bertobat Allah ampuni, itu dengan kemahamurahan. Orang-orang yang berbuat maksiat, orang berbuat kejahatan tidak langsung dihukum oleh Allah pada saat itu, dikasih kesempatan taubat. Dan orang-orang yang terzalimi Allah lipat gandakan pahalanya, tinggikan derajatnya Allah dengan kemahamurahannya. Gitu, dengan kemahamurahannya. Dan banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Kemudian dikatakan poin kedua adalah berita dari Rasulullah SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertera dalam hadis-hadis sahih yang sangat jelas. Seperti sabda beliau, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah seorang dari keduanya membunuh yang lain namun keduanya masuk ke dalam surga. Hadis Bukhari Muslim. Ini hadisnya ada lanjutannya ya, ada lanjutan. Ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana bisa dua orang saling bunuh-membunuh lalu Allah tertawa dan dua-duanya masuk ke dalam surga? Kata Nabi SAW, seorang muslim berjihad lalu berperang melawan orang kafir, kemudian dia dibunuh oleh orang kafir sehingga dia mati syahid, kan masuk surga. Kemudian beberapa waktu setelah itu yang kafir ini mendapatkan hidayah masuk Islam, lalu berperang juga lalu terbunuh sehingga dua-duanya mati syahid, gitu kan? Maka Allah tertawa dengan atau tersenyum melihat kedua orang ini. Nah, di sini Allah SWT punya sifat ketawa, gitu kan? Bagaimana ketawanya Allah? Apakah sama dengan makhluk? Tidak bisa kita bahas. Yang jelas Allah punya sifat ketawa. Tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh dibatalkan, taktilkan, tidak boleh ditashbihkan serupai dengan makhluk, dan tidak boleh ditakifkan atau ditanyakan bagaimana mekanismenya. Tapi wajib diimani memang Allah Subhanahu wa taala tertawa, gitu kan? Kemudian dikatakan juga ini tentang kakinya Allah tadi yang saya sampaikan, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlah wa fi riwayah qadamah fayanzawi ba'duha ila ba'din fataqulu qattun qatt. Neraka jahanam terus diisi dan ia neraka terus berkata, apakah masih ada tambahan lagi? Terus saja lemparin hingga Allah atau Rabb yang Maha Agung meletakkan kakinya pada neraka tadi. Dalam riwayat yang lain dikatakan telapak kakinya, maka merapatlah bagiannya yang satu dengan bagian yang lain. Lalu neraka jahanam berkata, cukuplah, cukuplah. Ya. Tapi di sini ada saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla meletakkan telapak kakinya. Kemudian hadis yang ketiga, ini tentunya ada footnote ya, hadis Bukhari Muslim ada jelas nomornya di situ. Hadis nomor 3 adalah yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah man yas'aluni fa a'tiyah wa man yastaghfirni fa aghfir lah. Rabb kita turun ke langit bumi setiap malam ketika tertinggal sepertiga malam yang akhir, dan dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku niscaya aku berikan, dan siapa yang meminta ampun kepadaku niscaya aku ampuni. Jadi di sini prosesnya adalah atau ada tulisan atau ada makna yang mengatakan Allah turun ke langit bumi kalau tertinggal sepertiga malam. Nah, ini kan ada sifat turun namanya yang tadi. Kemudian juga Allah SWT gembira, karena saya katakan tadi semua sifat-sifat kita yang sebenarnya dari Allah SWT kan. Allah juga gembira. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim,
lillahi asyaddu farham bi taubati abdi min ahadikum fi birahilati. Sungguh Allah lebih berbahagia, lebih bergembira. Jadi farah itu adalah gembiraan, kegembiraan, karena tobat seorang hambanya daripada salah seorang di antara kamu yang menemukan hewan tunggangannya yang hilang di padang Sahara. Dalam riwayat ini dikatakan Allah sangat gembira dan senang dengan taubat seorang hamba yang apa? Yang taubat kepadanya, gitu kan? Seperti salah seorang di antara kalian yang sedang membawa seluruh bekalnya di atas sebuah hewan tunggangannya, kemudian pada saat dia sedang istirahat di bawah sebuah pohon, maka hewannya pergi, hilang. Dia berusaha cari, nggak ketemu. Maka karena dia sudah sangat haus, dia putus asa, lalu dia bilang, saya akan kembali ke pohon yang pertama, ya, di tempat jadi untanya hilang. Saya tidur dan saya berharap pada saat bangun saya sudah mati. Pada saat dia tertidur lalu dia bangun, dia buka matanya, ternyata untanya ada di depan matanya. Maka kata Nabi SAW, bagaimana kegembiraan dia? Semua bekalnya kembali, untanya kembali, dan bisa ada tunggangannya untuk jalan meninggalkan padang pasir yang mematikan tadi. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan orang tadi yang menemukan hewan tunggangannya. Berarti Allah SWT sangat senang dengan hambanya kalau mau kembali. Dan ini menandakan juga semua manusia pasti berbuat kesalahan. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua bisa berbuat salah. Yang penting adalah orang yang paling baik, orang yang mau bertobat dari kesalahannya, kemudian mengisi masa-masa yang tersisa dengan amal soleh. Itu baru dikatakan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit. Sebagaimana pertanyaan Nabi SAW kepada seorang budak wanita, Aina Allah? Faqalat fis sama'. Nabi SAW bertanya, di mana Allah? Wanita itu berkata, di langit. Qala man ana? Kata Nabi SAW, lalu siapa saya menurut kamu? Kata budak wanita itu, qalat anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Qala fa'atiqha fa innaha mu'minah. Kata Nabi SAW, bebaskanlah budak ini karena dia seorang yang mukminah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksi bahasan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit, dan ini termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Allah turun, ya, Allah di atas langit, itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat juga diantaranya contoh adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, Yaqbidullahu al-arda yawmal qiyamati wa yatwi as-sama'a biyamini, thumma yaqul ana al-malik aina mulukud dunya. Pada hari kiamat kelak Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berfirman, akulah raja penguasa, mana raja dunia? Ini pada saat orang semua sudah hancur, Allah SWT mengambil langit dan bumi, kemudian ya, menggenggamnya. Jadi di sini kan Allah punya tangan, Allah menggenggam, Allah berbicara, ya kan? Karena Allah mengatakan, mana saya lah penguasa, saya raja, mana raja-raja dunia? Ini semua sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah pengakuan kaum salafus saleh. Salaf itu artinya yang telah berlalu, ya. Saleh artinya yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengakuan kaum salafus saleh dari generasi sahabat tabi'in dan para tokoh madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah tentang sifat-sifat Allah, dan mereka tidak mentakwilkannya, tidak pula menolaknya atau mengeluarkannya dari makna lahirnya. Tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang mentakwilkan salah satu sifat Allah atau mengatakan bahwasanya zahir sifat ini bukan yang dimaksud. Akan tetapi mereka beriman kepada maknanya dan mengartikannya sesuai atau sebagaimana zahirnya. Mereka mengetahui bahwasanya nama sifat-sifat Allah ini tidak seperti sifat makhluknya. Maka dari itu ketika Imam Malik ditanyakan tentang ayat Allah Ar-Rahmanu al-Arsy istawa dalam surah Thaha ayat 5, yaitu Rabb yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy-Nya, beliau menjawab, istiwa bersemayam itu sudah diketahui artinya, kaifiyahnya, hakikat sifatnya, bagaimana terjadi Allah bersemayam,
tidak diketahui, dan menanyakan tentang itu adalah perbuatan bid'ah. Imam Syafi'i pernah berkata, aku beriman kepada Allah dan kepada sesuatu yang datang dari Allah sesuai dengan maksud yang diinginkan Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada sesuatu yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ini Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga pernah berkata, bin Hanbal, berkaitan dengan sabda-sabda Nabi SAW seperti sesungguhnya Allah turun ke langit bumi yang terendah, dan bahwasanya Allah dapat dilihat ya pada hari kiamat. Allah takjub, tertawa dan marah, meridhai, tidak menyukai dan mencintai. Beliau berkata, kami beriman kepada semua itu dan membenarkannya tanpa takyif, tanpa mempertanyakan bagaimana hakikatnya dan tanpa mempertanyakan makna hakikatnya. Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah SWT turun atau yanzil dan dapat dilihat kelak di akhirat. Dia beriman dia berada di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Akan tetapi kita dapat mengetahui hakikat atau kaifiyah turunnya, atau akan tetapi kita tidak dapat mengetahui hakikat turunnya ke langit bumi. Ru'ya, melihat Allah pada hari kiamat nanti, cara bersemayamnya dan makna yang hakiki untuk itu semua pengetahuan tentang masalah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah yang telah memfirmankannya dan telah mewahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menentang Rasulullah SAW, tidak pula menetapkan sifat bagi Allah lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi dirinya, dan juga dari Allah yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad SAW tanpa alasan. Namun kita tetap mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai segala sesuatunya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala berikut dari dalil naklinya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalil akli, ya, dalil akal bahwasanya Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat. Yang pertama adalah Allah SWT telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya yang telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Dia tidak melarang kita untuk menyebut dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut, dan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan takwil, pengalihan makna terhadap sifat-sifat dan nama-namanya, atau mengartikannya di luar arti lahiriahnya. Lalu apakah masuk akal apabila dikatakan kalau kita menyebut dan menyifati Allah dengan sifat dan nama-nama tersebut berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya? Maka dari itu kita wajib mengetahui takwil dan mengartikannya di luar arti yang sebenarnya, sehingga dengan begitu kita menjadi mu'attilin, orang-orang yang meniadakan sifatnya serta menafikan sifat-sifat Allah dan mengingkari nama-namanya. Padahal Allah telah mengancam orang-orang yang mulhidin, yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzuna ma kanu ya'malun, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut-nyebut namanya Allah, namun mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, bukti akalnya. Bukankah orang yang menafikan salah satu sifat Allah karena takut dari tasbih, terjerumus kepada keyakinan menyerupakan dan menyamakan Allah dengan makhluknya, itu berarti telah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian karena takut dari tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ia lari darinya dan terjebak di dalam nafi, meniadakan, dan ta'til, membatalkan. Maka dengan begitu ia menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Dia tetapkan bagi dirinya, dan dengan demikian berarti dia juga telah melakukan dua dosa besar sekaligus, yaitu tasbih dan ta'til. Tasbih artinya menyerupakan, dan ta'til membatalkan. Nah, biasanya orang-orang yang menolak ini karena dia takut nanti kalau kita bilang Allah punya tangan berarti nanti menyerupai makhluk. Itu nggak perlu sampai ke sana. Cukup imani saja. Kemudian dikatakan oleh beliau, sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifati Allah dengan tidak mengharuskan tasbih dengan sifat-sifat Allah, sebab akal sehat itu sendiri tidak menolak kalau Allah mempunyai sifat-sifat khusus baginya dan tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak akan pernah sama kecuali hanya dengan sekedar nama dan sebutan saja. Maka Sang Pencipta memiliki sifat-sifat khusus baginya, sebagaimana bagi makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus baginya.
Ketika seorang muslim beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifatinya dengan sifat-sifat tersebut, ia sama sekali tidak berkeyakinan dan tidak pernah melintas dalam hatinya bahwasanya tangan Allah itu misalnya mirip dengan atau sama dengan tangan makhluk dan makna seperti apapun jua. Yang demikian itu karena sang pencipta Allah sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluknya, baik pada zat maupun perbuatannya. Ini ada dua dalil penutup dalam bab ini, ya, adalah qul huwallahu ahad yang sering kita dengar, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah dan Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu, apapun bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ini berarti nama-nama dan sifat Allah. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada seorang pun yang setara dengannya, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4, dan terakhir adalah surah Asy-Syura ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini kaidah yang paling penting dalam asma wa sifat adalah ayat ini. Kata Allah, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Artinya kita harus tahu kalau Allah punya tangan, ya tangannya Allah dengan kemahakuasaannya, dengan kemahasempurnaannya, bukan seperti tangan makhluknya, gitu kan? Tidak ada yang menyerupai dia, tidak bisa digambarkan. Dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Banyak ayat berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya juga pada hari kiamat nanti setelah orang masuk ke dalam surga, Allah memperlihatkan wajahnya untuk pertama kalinya. Sudah pernah saya jelaskan itu kan, di mana ahli surga sudah melihat banyak sekali fasilitas surga, dari istana, daya-daya, makanan, segala macam. Mereka sudah sangat puas dengan pemberian Allah itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, ya masih ada hijabnya, masih tidak kelihatan Allah. Apakah kalian sudah puas wahai hamba-hambaku dengan apa yang saya berikan? Maka semua penghuni surga mengatakan, sudah ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah Engkau selamatkan kami dari api neraka dan kami masuk ke dalam surga. Ya, karena orang surga nanti, penghuni surga insya Allah kita termasuk dalamnya, itu bisa melihat penghuni neraka, dan penghuni neraka bisa melihat penghuni surga. Ya, maka mereka melihat agar penghuni surga selalu bersyukur, penghuni neraka selalu menyesal, gitu kan. Maka Allah SWT mengatakan dalam dua hadis Bukhari yang hampir sama. Yang pertama, hari ini aku angkat murkahku, aku tidak akan marah pada kalian selamanya. Jadi penghuni surga berbuat sepuasnya. Dan yang kedua adalah kata Nabi SAW, dia akan mengangkat hijabnya sehingga terlihat wajahnya pertama kali. Dan begitu terlihat wajahnya, semua penghuni surga, semua tidak terkecuali, mengatakan dan melupakan semua nikmat surga yang ada sebelumnya, makanan, minuman, pakaian, daya-daya, hilang semua karena melihat wajahnya Allah sekali. Maka mereka berkata, ya Allah, ya, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ini. Makanya semua ulama sepakat mengatakan nikmat terbesar adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kita baca di doa tahiyat, ya, tahiyat akhir kita baca, wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya, kami minta ya Allah agar Engkau karuniakan kami untuk bisa melihat wajahmu yang mulia, gitu kan, yang mulia. Kata para ulama, kalau kita lihat sesuatu yang indah, mungkin makhluk bagus, warna di tubuh hewan, di ikan, atau apalah kira-kira yang menarik, atau ada manusia yang sempurna, cantik mungkin, atau gagah, gitu kan, itu adalah bagian daripada ciptaan Allah, bagian kecil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sengaja menciptakan juga yang buruk supaya manusia menyadari bahwasanya Allah mampu menciptakan apapun, yang buruk dan yang bagus, yang sempurna dan yang cacat, yang kurang, gitu kan. Allah SWT mampu, itu menandakan Allah maha sempurna. Adanya manusia yang pintar menata ruangan misalnya, pintar mendesain, mengkombinasikan warna, itu bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita lihat seorang pelukis, kemudian dia melukis salah satu sub atau bagiannya, bagian daripada langit yang sedang dilihat di depan mata dia, kan itu cuma bagian kecil sepandang mata dia saja yang bisa dijangkau, maka dia lukis dan sama persis dengan lukisan itu. Apa yang kita bilang? Luar biasa, mungkin lukisannya dibeli mahal, padahal dia hanya menciplak ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, cuma menciplak saja, tidak ada yang lain. Ya, sampai saya pernah melihat cuplikan di mana manusia, ya, pada saat ingin menyombongkan diri, para ilmuwan sendiri mengatakan tidak ada yang perlu disombongkan karena semua ini bukan punya manusia, kami pun paham tentang masalah ini, tidak tahu dari mana asalnya rumus-rumus bisa muncul, teori-teori bisa muncul. Akhirnya kita jadi tahu ini nggak mungkin tanpa ada
yang mengajarkan dengan hikmah dan caranya tentunya, dengan hikmah dan caranya. Jadi Allah SWT maha sempurna dan memang belum kelihatan di dunia, dan kita akan lihat nanti di akhirat biidnillahi ta'ala. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya nama-nama dan sifat Allah? Silakan. Jalla wa ala, ini disebutkan dalam hadis. Nabi SAW pernah menyebutkan Allahu Azza wa Jal. Azza ini artinya mulia, maha mulia. Jal itu agung. Jalal, Dzul Jalal, ya, maha agung. Jadi cara memahaminya kita lihat kira-kira yang termuliakan di mata manusia seperti apa sih? Ya, misal raja dimuliakan karena kekayaannya, karena kelebihan fisiknya, karena kekuatannya misalnya, maka itu termuliakan kan, padahal itu cuma bagian daripada ciptaan Allah SWT. Maka Allah maha mulia, Allah maha perkasa. Kita lihat misalnya ada seseorang laki-laki badannya kekar, tidak ada yang bisa kalahin dia, hebat bela diri, badannya kuat, dipukul pun oleh manusia kadang-kadang tidak mempan karena dia sudah terbiasa terlatih. Itu cuma bagian dari manusia, ciptaan Allah. Dia diciptakan sama Allah, kekuatannya diciptakan sama Allah, gitu kan. Kemampuan dia pun diciptakan oleh Allah SWT. Maka Allah lebih perkasa kan. Jadi kita bisa paham batu yang keras, gunung yang kuat, tinggi, itu dari mana semua? Tidak ada yang menciptakan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Allah jauh lebih kuat daripada batu yang kuat itu, besi, apa saja. Sampai Allah turunkan surah Al-Hadid kan, surah tentang bicara masalah besi. Lalu diantara ayatnya itu Allah diberatkan gitu kan, bahwasanya itu Allah yang ciptakan besi itu sehingga menjadi bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bisa jadi kendaraan. Allah SWT yang ciptakan dan membuat dia kokoh dan kuat. Dia membuat kokoh dan kuat gitu. Bentar, masih ada lagi nggak? Kan kaidahnya kan semua nama-nama Allah kita akan imani yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Kita imani semua dan kita yakini, dan kita menolak semua yang Allah dan Rasulnya tolak. Artinya tidak pernah menisbatkan itu kepada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Azza wa Jal, itu semua ada. Itu ada disebutkan dalam hadis. Nabi SAW berapa kali menyebutkan Allahu Azza wa Jal. Ya, ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Enggak, cukup namanya boleh. Tapi kalau kita mau tambah misalnya Allah Subhanahu wa taala, Allahu Azza wa Jal, boleh saja ditambah. Lagi lebih memuliakan lagi Allah. Kita nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak terbatas ya. Ada hadis yang berbunyi ada 99 nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Siapa yang mengimaninya dia dan meyakininya, maka dia akan masuk dalam surga kan. Pertanyaannya apakah cukup atau pas 99 saja? Jawabannya tidak. Itu beranjak daripada hadis sahih di mana Nabi SAW mengajarkan kita doa tentang atau untuk menghilangkan kesedihan. Sudah hafal belum? Ya Allahumma inni abduka wabni abdika wabni amatik, gitu kan? Ya Allah, saya adalah hambamu, saya adalah anak hamba laki-lakimu, saya adalah anak hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, seluruh hukummu berlaku padaku. Adlun fiyya qada'uk, penuh dengan keadilan semua keputusanmu padaku. As'aluka ya Allah, saya minta dengan namamu ya Allah, bikulli ismin huwalak, dengan nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, baik engkau menamakan nama itu untuk dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan dalam kitab-kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, ini saksi bahasan, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari hamba-hambamu. Jadi bisa saja ada hamba-hamba Allah, kata para ulama hadis, Allah ajarin nama-namanya Allah yang mungkin tidak ada. Ya, yang mungkin di luar daripada 99 itu. Bisa terjadi dengan hikmah Allah SWT, Allah ajarin dia dengan kemahamurahannya.
Yang jelas itu semua kan dipakai untuk puji-pujian. Nah, puji-pujian. Ya Syafi, Ishfini. Syafi kan yang maha penyembuh. Ya Allah juga boleh. Kan bisa menggunakan nama-nama Allah ya Syafi, Ishfini misalnya. Syafi, Syafi. Shin, alif, fa dengan ya, Syafi. Itu yang kata Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit hanya dialah yang akan menyembuhkan saya, maksudnya Allah. Ya Syafi, Ishfini. Kalau kita lupa, bahasa Indonesia bilang aja, wahai zat yang maha pemberi kesembuhan, sembuhkanlah aku, kan bisa. Juga saya anjurkan ya, kalau masalah pengobatan sudah pernah saya bawain bukunya kan, pengobatan ala Nabi. Mesti pakai doa-doa yang Nabi ajarin tuh. Banyak sekali kan, banyak sekali doa-doa. Di antaranya As'alullahal azim Rabbul arshil azim ayyashfiyaka. Kalau laki-laki, kalau perempuan ayyashfiyaki. Itu kan kata Nabi SAW, siapa yang baca 7 kali pada saat menjenguk seseorang yang sedang sakit, selama ajalnya belum datang, maka Allah akan sembuhkan. Baca 7 kali. Ini hadis sahih. As'alullahal azim, saya meminta atas nama Allah yang maha agung, Rabbul arshil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkan kamu kalau laki-laki, kalau perempuan ayyashfiyaki, agar menyembuhkan kamu. Hah? Kenapa? Enggak. Ada lagi hadis lain. Ada hadis lain juga sahih yang berbunyi, siapa yang merasa sakit di anggota tubuhnya lalu dia memegang sambil membaca Bismillahi a'udzubillah, dengan nama Allah aku meminta agar dijauhkan dengan izin Allah min syarri ma ajidu wa uhadhiru, dari segala yang aku rasakan dan aku hati-hati darinya. Itu dipegang, tempat sakitnya dibaca. Boleh dua-duanya. Boleh ibu bacain buat anak, kalau kita pegang sendiri boleh. Pernah juga Nabi SAW mengambil tanah di Madinah dengan jari beliau, lalu beliau meniupkan, lalu beliau mengatakan Bismillahi turbati ardina, ya, dengan nama Allah, ya, dan kesucian tanah kami, biriqati ba'dina, dengan air ludah kami. Itu kan tadi ditiupin kan, yushfa bihi mariduna, akan disembuhkan orang sakit kami. Lalu Nabi SAW sentuhkan ke badan sahabat yang sedang sakit. Itu beliau pernah sentuhkan tangannya ke tanah, jarinya, kemudian beliau tiupin, gitu kan. Kemudian beliau ucapkan itu, Bismillah turbati ardina biriqati yushfa bihi saqimuna. Jadi dengan nama Allah dan kesucian tanah kami, dengan ludah sebagian di antara kami, Allah menyembuhkan orang yang sakit di antara kami. Itu juga di antaranya, dan cukup banyak doa-doa berhubungan dengan masalah ini ya, dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang kalau ruqyah, ini juga termasuk bagian daripada doa-doa ruqyah. Ya, kita baca jadi tidak selamanya cuma baca ayat, tapi membaca juga doa-doa yang Nabi SAW ajarkan untuk kesembuhan. Untuk kesembuhan. Ada juga Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Allahumma rabban nas artinya ya Allah Tuhannya seluruh manusia. Adhibil ba's, hilangkanlah sakit ini. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah ya Allah karena hanya kau penyembuh. Ishfi anta syafi, kata-kata syafi itu sifatnya Allah. La shifa illa shifauka, tidak akan ada kesembuhan kecuali dari sisimu, ya, shifaan la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas yang berbahaya. Itu kita harus selalu kembali ke situ. Kebanyakan kita minum obat dokter lupa, nggak pernah berdoa lagi. Enggak, salah. Doa dulu baru obat dokter nomor 2. Karena Allah mengatakan baca, panggil Allah, Allah akan jawab. Dokter cuma mengatakan semoga lekas sembuh, gitu kan. Salah menggantungkan nasib pada dokter, tapi menggantungkan nasib pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup banyak. Saya sarankan kembali ke buku-buku doa kita yang sudah ada di belakang ya. Nanti bisa dimilikin. Itu cukup bagus untuk dihafal, diamalin. Anak-anak kalau gelisah malam, sering nangis, mungkin kena mata panas, diganggu oleh setan, maka dibacain doa-doa ini.
bacain ayat-ayat ruqyah, ayat Al-Kursi, Al-Falaq, An-Nas, ditiupin di badannya. Itu semua disunnahkan, itu semua dianjurkan. Ada lagi? Boleh, boleh. Semua doa yang disebutkan dalam Al-Quran boleh dibaca. Kalau doa itu terbuka, boleh doa dalam Al-Quran atau dalam sunnah, atau doa yang tidak pernah disebutkan tapi kita sebutin sendiri, keperluan kita gitu. Ada orang sakit perut lalu dia mengatakan, ya Allah sembuhinlah, Zat yang maha penyembuh sembuhinlah sakit perutku misalnya. Ada orang misalnya mau menikah dengan seseorang, ya Allah mudahinlah jadi jodoh saya misalnya. Kan itu enggak ada lafaz begitu dalam sunnah Nabi, itu dalam Al-Quran. Maka dia boleh sebutin, tidak apa-apa. Selama doa itu doa-doa yang baik maka boleh diucapin. Kalau tadi doa Nabi Ayub boleh saja, boleh. Boleh pakai bahasa Jawa boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Pakai bahasa apa Allah mengerti bahasa kita, nggak apa-apa, bahasakan. Tapi usahakan jangan juga terlupakan ya doa-doa yang Nabi ajarin gitu kan. Ya kadang-kadang kita andalin ucapan-ucapan kita saya, padahal sebenarnya cukup banyak doa yang sudah cukup. Karena Allah mengajarkan kepada Nabinya Muhammad SAW, itu berarti yang paling Allah sukai itu doanya. Lalu Nabi ajarin kepada kita, nah kita mestinya amalin itu. Itu yang paling tepat. Nah, kita kadang-kadang lupain itu, mestinya harus ditahu gitu. Jangan malas menghafal, dihafal, diamalin. Apalagi kalau tahu artinya itu bagus sekali. Boleh. Kalau dalam sujud boleh baca doa apa saja, nggak masalah, karena itu hadisnya jelas. Ya, boleh, nggak masalah. Khusus sujud dengan tahiyat terakhir. Jadi ada hadis yang berbunyi, sholat ini tidak layak dimasukkan bacaan-bacaan kecuali yang telah diajarkan, gitu kan? Maksudnya yang pernah sudah ditentukan. Nah ini kata ulama jadikan sebagai dalil global, dalil umum atau am, dalil am. Kemudian sebelum diterapkan sebagai sebuah hukum, para ulama mencari dalil khas, dalil khususnya. Ada pengecualian enggak? Ternyata ada hadis Nabi berkata, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditorak pada saat sujud. Nah yang paling kuat pendapat ulama mengatakan perbanyak doa, doa apa saja. Tapi nggak boleh ibu lagi i'tidal, sami'allahu liman hamidah, baca doa sembarangan, nggak boleh. Nggak boleh lagi ruku baca doa sembarangan, nggak boleh. Nggak boleh juga doa sembarangan antara sujud, dua sujud, nggak boleh. Kenapa? Karena memang tidak ada dalil yang membolehkan. Tapi kalau sujud lain, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, boleh. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud, kan itu lain. Berarti ada pengecualian. Seperti tidak bolehnya sholat sunnah setelah iqamah subuh sampai terbit matahari, kan dilarang. Dan habis asar sampai terbenam matahari, ini kan tidak ada ba'diyah subuh, nggak ada ba'diyah asar gitu kan, tidak boleh. Tapi sekarang apakah larangan ini mutlak semua sholat sunnah? Jawabannya tidak. Dicari dulu ada nggak hadis-hadis lain yang menjelaskan pengecualian. Ternyata ada sholat jenazah habis asar pun boleh disolatin, karena kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu, menghormati jenazah segera memakamkan. Jadi sholatnya segera dimandikan, disolati kemudian dimakamkan. Berarti boleh sholat jenazah kapan saja walaupun di waktu yang dilarang tadi kan. Sholat tahiyat masjid, kata Nabi SAW, jangan kalian masuk di masjid kemudian duduk kecuali sudah sholat 2 rakaat, walaupun habis asar tetap sholat tahiyat masjid. Ini pengecualian, tadi ada larangan. Seperti tadi dalam sujud juga begitu. Sholat sunnah wudu itu juga termasuk 3 sholat ini kan. Di mana Bilal berkata waktu Nabi SAW mengatakan, saya dengar langkah kakimu di surga, apa yang kau lakukan Bilal? Kata Bilal, ya Rasulullah, tidak ada yang saya buat kecuali setiap habis berwudu, bersuci saya selalu sholat 2 rakaat, tidak kenal waktu. Batal wudu lagi langsung sholat. Maka ini ulama bilang dikecualikan. Sujud itu boleh, begitu pula sebelum salam di tahiyat terakhir, di mana Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, falyad'u ma yasha'. Di tahiyat terakhir boleh dia berdoa apa saja yang dia mau. Itu termasuk doa tempat-tempat yang mustajab doa, di 2 sujud dan ini. Tapi selain ini tidak boleh. Di i'tidal tidak boleh, gitu kan? Di ruku nggak boleh, di antara 2 sujud nggak boleh gitu. Ada doa juga dibolehkan dalam sholat itu kalau terlintas ayat-ayat tentang surga dan neraka, rahmat dan azab, itu boleh. Jadi kita misalnya lagi baca tentang surga, maka kita mengatakan, ya Allah aku mohon padamu surga ini.
itu dibolehkan. Atau neraka, ya Allah jauhkanlah aku dari neraka, itu dibolehkan, gitu kan? Karena dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW kalau terlintas ayat surga beliau minta surga, kalau terlintas neraka beliau minta dijauhkan, kalau terlintas rahmat beliau minta ditambahkan rahmat, kalau terlintas azab beliau minta dijauhkan dari azab tersebut. Itu pada saat kita berdiri. Tapi syaratnya adalah terlintas ayat tentang masalah surga. Misalnya kita baca tentang kuburan, gitu kan? Itu kan ada apa alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ada kuburan, kita meminta ya Allah jauhkanlah saya dari siksa kubur. Itulah doa tadi. Itu kan kita berdoa, ya Allah jauhkan kami dari azab kubur. Kan itu doa. Ada. Hadisnya hasan itu. Hadisnya hasan. Tapi tidak dikerjakan berjamaah. Nah, dalam masalah sholat sunnah ini, itu yang boleh dikerjakan berjamaah yang punya dalil saja, seperti sholat tahajud, sholat tarawih, witir, itu gerhana, jenazah, itu kan, sholat 2 hari raya, itu semua memang dianjurkan untuk sholat berjamaah, gitu kan. Kita sudah bahas di bab sholat kan itu hari. Nah, ada sholat-sholat yang tidak boleh berjamaah, seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, nggak pernah ada dalilnya kan. Sholat tasbih, itu semua tidak ada dalil. Sholat wudu, tahiyat masjid, nggak boleh berjamaah memang, karena tidak ada dalil yang membolehkan itu. Tahajud kan ada hadisnya. Kecuali waktu dilarang. Waktu dilarang kan tadi, habis subuh sampai terbit matahari dan habis asar sampai terbenam matahari. Boleh, kapan saja, nggak masalah. Hadisnya hasan kok itu. Memang ada yang mendhaifkan, tapi Syekh Albani rahimahullah menghasankannya. Iya. Yang tidak boleh kalau dhaif, lemah atau maudhu. Itu pun hadis lemah itu masih ada bahasan. Kalau hadis lemah itu tidak lemah sekali, artinya begini. Kan lemah itu di hadis ada beberapa sebab. Pertama, sebab yang fatal itu kalau ada perawi hadis yang pembohong atau ahli maksiat, itu mutlak, langsung ditolak hadisnya. Tapi kalau misalnya lemahnya itu karena tadinya dia di masa muda hafalannya kuat, kemudian di masa tua melemah, dia mulai membolak-balik hadis lafadznya, maka karena dia bolak-balik, misalnya innamal a'malu binniyat dibalik, innal an-niyya fil a'mal misalnya, jadi lafadznya agak berbeda tapi maknanya hampir sama, maka ini dhaif, jadi lemah. Nah, ini tidak dihitung lemah sekali, karena hadis ini selain memang orang ini bukan pembohong, juga memang hadis ini masyhur, dikenal di kalangan para ulama hadis, memang ada perawi-perawi yang lain. Juga dia tidak boleh bentrok dengan hadis hasan atau hadis sahih. Misal hadis sahih dan hasan mengatakan kerjakanlah, hadis dhaif bilang jangan kerjakan, maka dhaifnya ditinggalin. Dan syarat tadi dhaifnya tidak boleh terlalu lemah ya, bukan karena pembohongan gitu. Apalagi kalau jalurnya hadis dhaif itu memang banyak. Misal A, B, C sahabat Nabi SAW, ini satu jalur. Terus ada jalur lain lagi, gitu kan? D, F, G dengan sahabat Nabi SAW. Ini lemah, ini lemah. Ada lagi jalur lain H, J, K dengan sahabat Nabi. Ada jalur, ada banyak ya, namanya hadis mutawatir. Nah, kalau jalurnya banyak, ini bisa pindah derajatnya dari dhaif kepada hasan. Bisa dipakai karena banyaknya jalur yang saling menguatkan, artinya tidak mungkin semua ini kacau gitu. Nah, itu diantaranya hadis-hadis dhaif yang masih boleh diamalkan. Ada yang mutlak tidak boleh, kalau jelas pembohong nggak boleh. Itu memang ada ilmunya sendiri sih, ya, memang ada ilmunya sendiri, pelajari biografi. Enggak, jadi enggak kan, kita bijaksana saja melihat dalil-dalil yang ada, bisa kok, bisa memilah. Seorang penuntut ilmu itu bisa mendapatkan keterangan kalau dia memang betul-betul mau mencari dalil gitu kan. Ada larangan hadis untuk berpuasa di hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, memulainya. Larangannya begitu kan gitu, karena ketiga ini termasuk hari raya kan, Jumat hari raya umat Islam, Sabtu hari raya Nasrani, Ahad hari rayanya Sabtu hari orang Yahudi dan Ahad hari orang Nasrani gitu kan.
Kalau hari Jumat kan hari raya kita, kita dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kalau Sabtu dan Ahad berarti khawatir mendukung orang-orang ahli kitab, maka kita tidak dibolehkan gitu kan. Baik, ini datang secara umum. Sekali lagi ada dalil umum, ada dalil khusus. Sebelum diterapkan sebagai sebuah hukum dicari ada enggak pengecualian. Nah ternyata ada misalnya hadis tentang ayyamul bid, ya kan? 3 hari setiap bulan perintah untuk berpuasa dan Nabi SAW perintahkan di 13, 14, 15 afdolnya walaupun boleh di tanggal lain gitu kan. Pas jatuh itu misalnya Sabtu, Ahad, Senin, kan itu. Berarti harus mulai Sabtu gitu kan. Itu nggak apa-apa karena pengecualian. Enggak, itu mungkin karena belum dirincikan semua. Kalau yang mengatakan hari Sabtu tidak boleh, itu kemungkinan dia mungkin ustadznya baru menyampaikan nih Sabtu ada larangannya nih. Pasti ada tambahan mestinya, ada keterangan tambahan. Keterangan tambahan itu adalah kecuali memang kalau ada hadis-hadis yang menekankan masalah itu. Tibanya pas Ramadan hari Sabtu, gitu kan? Lah iya puasa lah, kan gitu. Kemudian pas tibanya Ayyamul Bid ada perintah, kan gitu ya kita kerjakan karena memang ada perintah kan. Tapi kalau misalnya ibu iseng nih ada utang Ramadan, saya mau puasa Sabtu besok deh, nggak boleh, mau mulai Sabtu gitu kan, karena ada larangannya kan, kan masih bisa milih hari lain bisa. Itu yang dimaksud, jadi yang tinggal ditempatkan, larangan itu ditempatkan pada tempatnya dan yang dibolehkan itu dikecualikan, maka kita tempatkan pada tempatnya. Ada lagi? Enggak pernah ada perintahnya itu. Jadi kalau imam mengatakan waladhdallin amin, kemudian makmumnya mengatakan Allahumma gfirli, itu enggak pernah ada hadisnya. Selama saya bedah bab solat dari banyak kitab gitu kan, dan sudah cukup banyak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pun itu dari buku-buku induk enggak pernah ada itu. Allahu a'lam. Enggak ada istilah qadha salat. Dia pada saat tertidur tiba-tiba hilang akal, lupa, ini semua tidak kena hukum kan gitu. Kalau misalnya ulama rincikan lagi, kalau lupa maka dia harus kerjakan kapan dia ingat. Tapi kalau dia hilang akal maka tidak ada istilah mengerjakan. Ada orang hari ini hilang akal, gila. 3 hari kemudian Allah sembuhin. Apakah 3 hari ini dia harus qadha sholatnya? Jawabannya enggak. Sama kasus ibu-ibu yang haid misalnya. Pas masuk duhur belum haid, kan itu. Belum mau sholat, nanti deh jam 2 saya sholat. Begitu mau sholat jam 2 netes darah haidnya. Pertanyaannya, apakah duhur itu dia wajib kerjakan? Nah, siapa yang tahu? Kerjakan atau tidak? Tidak kerjakan gitu ya. Jadi tidak dikerjakan. Kenapa? Karena duhur masih ada waktunya. Dia masih punya hak untuk mengerjakan sampai menjelang azan asar. Berarti itu bukan hutang dia. Tetap dia dianggap sih sudah nggak masalah, gitu kan? Karena dia masih punya kesempatan mengerjakan.
Enggak kan tadi operasi jam 10 pagi. Subuh sudah lewat berarti kan? Duhur berarti. Sadarnya jam 5 sore. 9 malam. Ibu tetap sholat duhur, asar, maghrib, iya hari itu. Pada saat sadar. Jadi orang yang tidur, orang yang pingsan, kan gitu. Ini hukumnya sama. Tetap dia punya kewajiban mengerjakan sholat itu. Tapi orang yang kehilangan akal memang gila, itu baru gugur. Baru gugur. Tapi kalau ini dua enggak. Ada orang tidur dari jam 10 pagi sama tadi, enggak usah operasi. Dia bangun jam 9 malam. Capek sekali dari perjalanan tidur. Enggak ada yang bangunin. Mungkin ruangan kamarnya bagus, AC, tidur. Bangun jam 9 malam. Bagaimana hukumnya? Apakah dia tidak usah sholat duhur sama asar? Tetap wajib dia sholat. Pada saat sadar itu Ustaz, saya sholat. Sholat itu kan karena saya tidak bisa sambil duduk, Pak. Saya masih sambil bertidur, jadi pakai isyarat mata juga kalau sujud. Nah pada saat saya tutup mata, nggak sadar lagi saya gitu. Nanti terbangun, oh iya saya Sholatnya belum selesai. Sholatnya belum selesai. selesai. Jadi saya ulangi lagi terus begitu. Jadi kondisinya seperti itu. Enggak, sebenarnya kalau ibu pas lagi sholat sama dengan gini, enggak usah bicara habis operasi. Ibu lagi sholat, misalnya sebentar sholat asar, ibu berjamaah, terus baru takbir Allahu Akbar, ngantuk. Imam sudah Allahu Akbar ruku, baru kita sadar Allahu Akbar ruku. Batal nggak sholatnya? Enggak. Tapi jadi lupa lagi tadi itu sampai mana? Lupa hukum lupa, lupa hukum lupa. Baik, ibu gini, lupa itu ya hukum lupa. Misal, anggap nggak usah bicara ibu habis operasi. Kalau ibu lagi sholat tadi tidur, bangun, ya ikuti pada saat itu. Tadi lupa saya sudah baca Al-Fatihah atau belum ya? Ya udah, baca, gitu kan. Kemudian ruku, kan gitu. Seperti itu. Jadi ibu tadi baru sadar. Sekarang dalam kondisi sadar, nggak usah batalin sholatnya. Anggap kita lagi sholat memang cuma ketiduran, lagi sholat. Terus lupa berapa rakaat ya, hukumnya kembali kepada hukum dasar agama adalah kembali kepada jumlah yang paling sedikit. Tadi saya sholat duhur, kayaknya baru 1 rakaat deh, ya udah 1 rakaat. Ini 2 atau 3 ya, 2 diambil yang lebih sedikit. Nggak usah dibatalin, ibu nggak usah ulang-ulangin lagi. Sebenarnya kalau istilah qadha itu nggak dipakai ya, karena qadha itu apa ya? Iya, untuk puasa. Jadi diganti di waktu lain. Iya. Enggak ada penentu. Jadi umumnya sih orang kan kalau lupa maksimal 1 hari. Tapi kalau lupa beda ya, kalau lupa ini kan kasusnya adalah memang tidak sadar. Kalau lupa itu misal begini, walaupun sudah lewat 3 hari, ibu baru ingat, kayaknya 3 hari lalu saya belum sholat duhur nih. Misal contoh ya, karena kesibukan, terus pas sholat duhur kita datang ke tempat yang sama sholat duhur. 3 hari lalu kayaknya saya nggak sholat duhur di sini, baru ingat. Maka itu ibu wajib sholat duhur pada saat itu. Walaupun kalau lupa ya, tapi kalau dalam kondisi tadi ya, ini lupa atau tidak sadar, hukumnya sama. Tapi kalau hilang akal maka sama sekali, tidak ada lagi namanya sholat, karena dianggap dia seperti orang hilang akal pada saat itu. Tapi kalau tidur, lupa, pingsan, ini masih sama saja dikerjain. Kapan dia sadar? Ada orang belum sholat isya, sudah pindah hari, subuh baru dia sadar dari operasinya misalnya. Subuh jam 8 pagi, dia belum isya, dia belum subuh. Ya sholat isya dulu baru sholat subuh. Tapi Allahu alam yang saya ketahui, ulama lebih menjauhi istilah qadha dalam masalah seperti ini. Dalam masalah sholat, karena enggak bisa dong. Itu kita kembali kepada sebabnya. Makanya kan contoh lupa tadi hadis Nabi, siapa yang lupa sholat kemudian dia mengingatnya, maka dia harus mengerjakan pada saat dia ingat. Ibu tiba waktu isya, baru ingat subuh tadi saya belum sholat kayaknya, buru-buru keluar rumah. Nah sholat subuh di waktu isya itu, gitu kan? Jadi enggak ada batas kalau lupa ya. Ya ada lagi?
Sakit gimana? Ya sekarang secara medis dia dianggap apa? Kalau dia dianggap hilang akal pada saat itu, hilang akal ya. Mau dikatakan gila kah, semi gila kah, pokoknya istilahnya dia hilang akal. Maka nggak ada kewajiban membayar sholatnya. Maksudnya, ya hilang akal ini artinya memang dia sudah tidak normal sebenarnya. Dia tetap pasti ada penyebabnya bukan? Kan berapa lama dia tidak sadar itu? Pokoknya kalau dia hanya sekedar sama tadi, biusan, ketiduran, lupa, sholat, kewajiban sholat. Tapi kalau dia dihitung memang gila pada saat itu walaupun beberapa jam, tidak ada kewajiban. Karena diangkat catatan itu dari orang gila, gitu kan. Sampai dia sembuh. Dia tidak apa? Stroke di akal berarti di otak. Karena stroke fisik kan tidak begitu. Ya berarti dia dianggap hilang akal berarti. Hilang akal. Udah itu hilang akal. Itu berarti hilang akal. Hukumnya tidak ada kewajiban sholat. Sama dengan orang di gaibubah. Tahu gaibubah itu gini. Orang kadang-kadang kalau mau sakarat itu ada yang tidak sadar sebulan. Nah itu tidak ada kewajiban. Koma. Nggak ada kewajiban. Itu sudah dianggap di gaibubah. Dia dianggap hilang akal. Ya sudah itu dianggap pokoknya yang tadi kasusnya adalah orang kehilangan akal yang tidak ada kewajiban sholat baginya. Berarti tinggalin sholat secara sengaja. Jangan mungkin bu. Jadi, ya itu berarti sengaja. Oh lain lupa, beda. Kasusnya beda. Kalau dia tinggalin secara sengaja, tidak ada namanya sholat bagi dia. Tidak boleh. Misal gini, ada orang sengaja tidak sholat duhur karena kerjaan kah, karena tidak mau kah, pokoknya dia sengaja nggak mau sholat. Begitu waktu asar, dia baru dengar ceramah, haram, nggak boleh orang kalau tinggalin sholat. Dia baru taubat, apakah dia harus sholat duhur? Enggak. Duhurnya sudah dianggap itu dosa dia, karena dia sengaja tinggalkan. Ini tadi kita bicarain ada udzur-udzur syar'i. Makanya tadi itu penting, jangan ibu bilang mungkin dia sengaja, enggak, dia sengaja atau enggak, beda. Kalau dia lupa hukumnya beda, kalau dia sengaja hukumnya beda. Ya itu sengaja namanya, dia berdosa. Makanya kata Allah SWT apa? Wailun lil musallin alladzina fi salatihim sahun. Apa itu sahun? Lalai. Kata ulama tafsir sengaja mengulur-ulur waktu sampai keluar waktunya, sengaja ya. Nah ini orang sudah harus taubat, nggak ada sholat baginya. Ya udah dia sholat yang sholat waktu sekarang, yang lain itu dia taubat kepada Allah. Ya dia ruginya mungkin dosanya diampuni, tapi dia ruginya dia nggak dapat pahalanya itu. Yang bisa saja satu sholat itu sering saya tekankan kan, bisa meninggikan derajat kita di surga yang luar biasa, kita nggak pernah tahu. Enggak, taubat saja. Ya. Kok kembali ke bab sholat lagi nih? Apa bu? Dukun, pikun, kenapa? Nggak dengar makanya saya bukan.
Kasih mic dulu deh. Mungkin sekitar situ kedengaran, karena jauh saya nggak dengar memang. Pikun, iya. Sama saja kehilangan akal. Kalau orang sudah tidak tahu dia buat itu kenapa, gitu kan? Buang air sembarangan, ngomong sembarangan, dia nggak sadar, dia nggak tahu siapa yang datang ke dia, itu sudah pikun ya, sudah dianggap orang yang hilang akal. Tapi jangan seperti orang yang biasa dibercandain gitu ya. Kalau katanya ngaku pikun, tapi kalau lihat duit langsung tahu gitu. Tahu ini 100.000, tahu ini 250.000. Tapi kalau diingatkan jumlah sholat lupa. Gitu. Gimana caranya? Iya iya, silakan Bu. Mic-nya pakai mic ya. Tetap sholat. Tetap sholat pada. Iya, kalau dia koma itu sudah dianggap sudah tidak. Iya. Walaupun dengan isyarat dituntun oleh anaknya, oleh suaminya, oleh istri di sebelah, tetap ada itu. Hah? Enggak apa-apa, boleh, silakan. Dokter pun kan butuh hukum agama. Taubat. Taubat aja. Kalau sudah berlalu ya sudah taubat. Karena kebodohannya atau tidak pahaman terhadap hukum agama. Sudah. Tidak ada yang tanya nama-nama Allah, sifat-sifat. Nah, ibu dokter dulu. Yang mana Bu? Yang pegang mic dulu ya. Itu khilaf yang antara ulama. Jadi pendapat yang kuat sebenarnya pada saat seorang wanita sudah mengeluarkan cairan walaupun bayinya belum keluar, kalau kita pecah ketuban, nah itu sudah dimasukkan dalam kategori nifas. Jadi nifas itu tidak selamanya, maksudnya dia masuk di pembukaan nifas, karena dengan pecahnya ketuban berarti dia sudah melalui proses melahirkan dan otomatis nifas kan gitu. Otomatis nifas gitu kan, baik keguguran kah atau tidak ya tetap dia akan nifas setelahnya gitu kan. Jadi itu sudah pendapat yang paling kuat mengatakan sudah tidak ada kewajiban sholat, karena dia akan bertemu antara rintihan sakit dengan harus sholat gitu kan, nggak ketemu, kecuali memang belum, masih proses, masih cuma nyeri-nyeri ya dia sholat gitu. Ya. Di masjid. Syaratnya masjid, karena hadisnya kan gitu, siapa yang sholat berjamaah di masjid, laki-laki atau perempuan, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, hadir majelis salim sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Tapi ini yang lebih kuat pendapat mengatakan bukan sholat isyrak ya. Jadi ada pendapat mengatakan itu sholat syuruk namanya. Ini pendapat. Ada pendapat yang mengatakan, dan ini lebih kuat mengatakan bukan sholat syuruk. Ya, mereka mengatakan bisa duha atau bisa saja orang sholat niatnya saya mau mengerjakan sholat yang Nabi perintahkan. Karena menisbatkan itu kepada sholat syuruk itu keluar dari kategori hadis. Karena hadisnya kan gini, siapa yang duduk di sholat berjamaah di masjid kemudian subuh, kemudian dia duduk sampai terbit matahari, sampai syuruk. Jadi istilah syuruk ini bagi matahari yang terbit. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Hadis-hadis yang lain menjelaskan semua sholat yang dikerjakan setelah terbit matahari adalah sholat duha kalau sunnah. Iya kan? Maka pendapat paling kuat mengatakan ini bukan sholat syuruk tapi sholat duha.
Yang dikerjakan cuman Nabi istilah syuruk itu untuk matahari yang baru terbit. Nah kalau dikatakan ini adalah sholat syuruk, maka butuh dalil khusus. Karena penisbatan nama itu kan duha, waktu kan, tapi ada hadis yang menyebutkan sholat duha, kan gitu. Ada lafadz seperti itu. Maka penisbatan namanya ada sholat qiyamul lail, jadi kan sholat qobliyah. Ada kan penyebutan nama. Kalau syuruk nggak ada sholat syuruk, lafadz hadis begitu. Cuma kata Nabi duduk sampai waktu syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat. Umumnya setelah syuruk adalah sholat duha kalau sunnah. Nah makanya pendapat yang kuat itu mengatakan itu sholat duha. Atau kalaupun tidak, dia tidak ingin itu masuk ke duha, dia cuma niatkan saya ingin mengerjakan sholat sunnah yang Nabi SAW anjurkan. Karena kan kita dalam pemahaman sunnah atau pemahaman ahli sunnah yang benar, tidak ada lafaz dalam niat kan gitu. Nggak lagi usolli fardha nawaitu shoma ghadin, apa itu kan tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Maka dia hanya meniatkan dalam hatinya kalau dia mau mengerjakan sunnah yang Nabi perintahkan untuk dapat pahala haji dan umroh, terlintas begitu saja sudah Allahu Akbar takbir sholat. Iya, iya karena tiba. Ada lagi? Nah Ibu Imas dulu deh. Tidak pernah ada sunnahnya itu. Ya, yang ada sunnahnya itu ayat Al-Quran tadi. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi terjemahannya Allah miliki nama-nama yang mulia, gunakanlah dalam doa-doa kalian. Jadi secara khusus dijadikan sebagai zikir itu belum pernah ada anjurannya. Karena selalu perintahnya digunakan dalam doa. Digunakan dalam doa, gitu kan? Tidak juga, tapi itu afdalnya. Karena Allah SWT menyuruh kita bertawassul dengan nama-nama muliahnya itu. Ya kalau begini loh rasionalnya, kita tidak samakan Allah dengan makhluknya. Tapi kalau misal ibu lagi ke istana presiden, lalu ibu meminta sesuatu, ibu kan bilang Pak Presiden, misal ada kemasan bahasa itu kan. Jadi kita sebenarnya membahasakan Asmaul Husna itu dengan Allah begitu. Zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha melihat, ya, yang maha pengampun, kan gitu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya selain daripada 99. Saya tidak terlintas sekarang ya, tapi yang ada memang ada Allah Azza wa Jal. Yang paling sering itu hadis Allah Azza wa Jal ya. Kalau yang lain saya belum terlintas, belum teringat. Iya. Iya, maha tinggi. Jadi misal Asmaul Husna itu memiliki makna yang sempurna, tapi kita ngambil sebagian darinya, bolehkah? Misalnya Dzal Jalali wal Ikram, yang maha mulia, maha agung, lalu kita ambil misalnya kita mengatakan ya Dzal Jalal, tidak ada ikramnya, bolehkah? Boleh saja, karena ini dua nama yang terpisah sebenarnya. Jalal dan Ikram itu dua nama yang terpisah, tapi disatukan dalam penyebutan gitu kan. Tapi yang tidak boleh kalau misalnya Rahman, lalu kemudian kita pangkas seperti Abdurrahman di Indonesia kan, kita panggil Man. Semestinya memang Abdurrahman panggilnya, mestinya begitu. Nggak boleh dipangkas-pangkas, apalagi kalau menggunakan nama Allah, takutnya nanti malah hilang berkah nama itu kan. Kan Rahman nama Allah kan, Abdurrahman kita sebutin. Baik, bolehkah kita memanggil? Kalau kita mau panggil misalnya mau dipangkas pun tapi harus tidak hilang maknanya. Misal kita mengatakan Abdurrahman kita panggil Rahman, boleh nggak? Itu boleh. Kalau tidak hilang maknanya ya, kita mengatakan Rahman, tapi tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh kita panggil Ar-Rahman, karena alif lam ini menisbatkan itu kepada Allah. Kalau Rahman saja
Berarti itu bukan dinisbatkan kepada Allah, nama biasa. Yang penting nama-nama tadi di awal pembukaan saya bilang kan, cari nama yang satu saja dan punya makna yang baik. Tidak usah komposisinya terlalu panjang. Kan masih bisa diubah dari sisi panggilan. Kalau misalnya KTP-nya terlanjur apa segala rumit, ya ubah nama panggilan di pengajian, di keluarga, masih bisa kan. Misalnya namanya siapa, fulan, ganti sama Aisyah saya satu, selesai kan gitu. Udah, kan aman. Hafsah, banyak, Sofia, Maryam, panggil saja dengan nama-nama yang baik. Dan tidak ada larangan dalam Islam mengganti nama, tidak ada larangan. Malah ada dalam hadis-hadis itu Nabi SAW pernah mengubah nama-nama sahabat yang tidak baik, ya, yang mereka sudah namakan diri mereka sebelum masuk Islam gitu. Juga ada larangan menggunakan nama yang memuji kita seakan-akan kita itu orang yang paling patuh dengan Allah, seperti Barrah. Barrah itu kan orang yang paling patuh, itu kan tidak boleh. Ada larangan. Kata Nabi SAW, wala tuzakku anfusakum, jangan kalian puji-puji diri kalian, gitu kan? Karena itu nama tidak sesuai. Tidak boleh juga nama jadi terlalu memuji berlebihan atau memang merusak makna itu. Nama-nama yang tidak baik. Ada lagi? Berkaitan dengan memuji berlebihan. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Jadi yang dimaksud di sini puji berlebihan ini emang tidak layak. Atau tadi yang saya bahaskan nama. Dan itu berhubungan dengan masalah kedekatan dengan Allah yang tidak bisa dicapai kecuali dengan iman tertentu. Istilah barra tadi kan itu, barra itu artinya orang yang sangat patuh dan tidak pernah melanggar, gitu kan. Nah itu tidak bisa. Tapi kalau anak-anak kita support, berikan motivasi, pujian, itu malah anjuran dalam agama Islam. Dalam pendidikan anak itu malah ada anjuran. Itu memuji dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Jadi kasusnya begini, pernah ada sahabat sholatnya bagus sekali, luar biasa tuh, maknina sempurna gitu. Lalu ada sahabat yang lain bilang, Nabi sempat dengar, dia bilang orang ini luar biasa ya sholatnya gitu. Kata Nabi SAW, kalau kau sampai memperdengarkan ke dia, kau sudah membinasakannya. Lalu Nabi SAW ini larang apa? Pujian, karena orang itu ibadah kan. Orang lagi selesai sholat langsung didatangin, kamu tadi khusyuk sekali ya. Nah ini yang perlu dilemparin pasir mukanya nih. Ya. Tapi kalau dipuji, kamu cantik ya, oh ya alhamdulillah, masya Allah, nggak apa-apa, jangan dilempar pasir. Kenapa? Itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Untuk motivasi ke dia kan. Sudah? Sudah habis pertanyaan di kantongnya semua? Ini memang lebih baik pertanyaan nih, tanggung. Bentar lagi asar. Ada pertanyaan lagi nggak? Ibu dokter kasusnya mana nih? Banyak. Jadi kalau buku-buku fikih semua itu tidak dibahas tentang masalah perbedaan warna. Karena biasa ada perempuan yang darah haidnya merah sekali, ada yang agak keruh, ada yang mungkin ada yang banyak, ada yang cuma berapa tetes gitu kan. Itu tidak dijadikan patokan. Kalau yang saya tahu dari jumhur ulama, yang dijadikan patokan adalah rutinitas dia saja. Makanya setiap perempuan harus tahu, dia harus tahu rutinitas dia haid setiap bulannya, yang rutin ya, yang paling sering 7 hari, yaitu patokannya. Kapan dia dalam
tahun ini selalu berjalan, atau 10 tahun atau 20 tahun berjalan selalu 7 hari, sekarang tiba-tiba perubahan hormon, dia jadi 6 hari saja misal, itu tetap kata para ulama dia semestinya harus menunggu sampai hari ke-7, hari rutinnya. Makanya sering terjadi dia mandi nih, dia sholat, begitu selesai sholat netes lagi darahnya gitu kan, walaupun cuma setetes tidak boleh gitu kan. Jadi patokannya adalah tanggal, hari, dan itu selalu ada dalam hukum syar'i kita kan, masa iddah 3 bulan kan penentuan itu. Dia harus tahu, nggak bisa enggak, saya nggak tahu kapan masa iddah saya, nggak bisa kan gitu. Jadi dia harus tahu masa haidnya, dia harus tahu masa nifasnya, dia harus tahu kan gitu. Ini sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan maksimal batasnya 2 minggu. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak, bukan begitu. Patokan rutinitasnya dia apa? Kecuali ada indikasi penyebab ya. Seperti misal setelah dia selesai melahirkan anak pertama berubah ya, setelah masa nifas kemudian dia berjalan seperti biasa, haid pertama, haid kedua itu 6 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari, berubah dari jadwal yang pertama waktu dia masih gadis. Nah itu karena ada faktor medis, misalnya karena dia melahirkan, atau karena suntik KB, atau karena ada faktor yang lain, maka dia ikutin yang rutin mulai setelah kasus perubahan hormon tadi. Ternyata setelah suntik KB, haid rutinnya yang kita suntik sebulan sekali misalnya, itu jadi tiap 5 hari saja, ya sudah 5 hari patokannya. Dia sudah lupakan lagi yang 7 hari yang dari masih gadis itu, karena ada penyebab tadi kan. Sama kasus biasa kan umroh gitu. Ada yang tanya saya, Ustadz kalau lagi umroh boleh nggak kita suntik supaya nggak keluar darahnya karena sayang ibadahnya? Ya pendapat terakhir ulama mengatakan boleh saja, gitu kan? Karena tidak ada sesuatu yang haram di situ kan. Malah dia bisa leluasa ibadah. Tapi yang jadi masalah pada saat dia sudah suntik, apalagi kalau yang belum pernah suntik sebelumnya gitu kan, maka terjadi perubahan. Nah ini tinggal dia lihat setelah perubahan itu, dia patokan dulu bulan pertama haidnya yang lalu 7 hari misalnya, itu cuma 5 hari. Bulan kedua dilihat sama dia, kalau 5 hari juga sudah bersih, berarti patokannya mulai sekarang adalah bulan yang lalu, yang 5 hari. Bukan lagi dia kembali ke bulan sebelumnya, karena sudah ada perubahan tadi yang terjadi. Oke, alasan apa darah yang keluar itu dikatakan bukan darah haid? Apa memang ada perbedaan dasar dengan haid yang biasa? Karena dalam begini, sebelum ibu lanjutin, dalam hukum syar'i, cara membedakan antara darah haid dan darah nifas adalah masa saja. Itu saja. Misal haid adalah sesuatu yang rutin keluar dari seorang wanita setiap bulannya. Nifas adalah keluar pada saat dia melahirkan. Begitu saja penjelasannya kan. Masalah kasuistik sekarang disuntik, kemudian ada perubahan hormon. Semestinya dalam medis dia tidak haid, tapi ternyata keluar darah. Kalau kacamata agama adalah keluar darah itu terjadi karena masalah haid. Tidak ada indikasi yang lain, gitu kan? Tidak ada penyebab kecuali dia pendarahan misalnya. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan itu bukan haid. Walaupun sudah ada suntikan kan, karena darah keluar tanpa penyebab lain. Emang dia perempuan sudah rutin, gitu kan? Beda kalau memang jelas ada pendarahan, ada apa itu lain. Jadi semestinya itu tetap dihitung haid. Ya. Yang cuma dikatakan istihadhah adalah darah yang keluar melampaui batas maksimal yang ditentukan oleh ulama. Kalau haid adalah batas maksimal yang rutin dia keluar setiap bulan, 7 hari, 7 hari. Lebih dari 7 hari istihadhah. Dia wajib mandi, wajib sholat. Itu kan rutinnya dia 7 hari, berarti sudah yang ke-8, yang 9 masih berdarah, itu berarti dia harus mandi. Apalagi orang kena sihir itu seringkali haidnya bertambah, gitu kan? Itu karena permainan setan di badannya yang harus cepat segera diruqyah, gitu kan? Maka itu beda. Masa nifas maksimal adalah 40 hari, di atas 40 hari berarti sudah istihadhah, gitu. Sudah nggak bisa lagi. Maka seperti itu gambarannya. Itu baru istihadhah namanya. Tapi kalau tadi
gara-gara ada perubahan hormon atau ada tambahan komposisi obat atau dikurangi dosisnya atau apa, kemudian tiba-tiba mestinya dia tidak berdarah tapi ternyata dia keluar darah pada bulan itu, hukum syariah tetap darah haid. Iya, itu kan batas maksimal. Kalau darah haid itu dikatakan adalah batas maksimal yang biasa didapat setiap bulan, yang kira-kira prioritas, yang sering. Kalau nifas adalah batasnya itu dari 25 hari sampai 40 hari. 40 hari itu sudah maksimal. Ada memang sebagian perempuan tergantung kondisi fisik, keturunan, mungkin faktor lokasi, cuaca yang membuat akhirnya dia tidak sampai 40 hari. Ya. Kalau tidak salah itu kan berpengaruh juga kalau dalam ilmu fikih itu dibahas masalah aktivitasnya perempuan itu, gitu kan. Seperti kalau perempuan-perempuan yang di padang pasir, pengembala kambing itu jarang sampai 40 hari. Mereka tuh darah haidnya, darah nifasnya itu maksimal 25 hari. Karena mereka beraktivitas terus, pokoknya aktivitas gembala kambing, mau angkat air, wah semua sepertinya tidak ada apa-apa gitu. Nah itu beda dengan perempuan yang, mohon maaf tanda kutip, selalu terlalu manja, ini sampai 40 hari biasanya. Jalan takut, ini takut, itu takut. Jadi ini ada bab haid di sini, tapi belum kita bahas. Yang lebih dari waktu yang rutin istihadhah, nggak dinamakan haid. Dia haid 4 hari, kemudian berhenti seminggu, nanti keluar lagi darah, itu sudah bukan darah, ini bukan darah haid, ini istihadhah dalam hukum syari. Nanti tinggal dilihat ke dokter, ini apa penyebabnya, pendarahan kah atau apa, tapi jelas itu tidak dihitung haid. Jadi bukan berarti di sini dia berhenti sholat, di sini berhenti sholat, enggak. Yang rutin dia di mana? Setiap tanggal 15 ke tanggal 22, udah itu tanggalnya. Ternyata dia 4 hari berhenti, sudah nggak ada lagi haid, dia mandi, bersih, dia sholat. Seminggu kemudian tanggal 27 yang bukan jadwal rutin dia, tiba-tiba dia darah, itu istihadhah. Ya sudah, itu nggak ada urusannya, mau 5 kali, mau 10 kali, intinya makanya saya bilang perhitungan syar'i supaya tidak bingung adalah jadwal rutin dia, lebih daripada itu istihadhah. Sama dengan zakat kan, haul dan nisab, udah apapun yang didapatkan dalam setahun itu, ya itu masuk dalam haulnya. Haulnya Ramadan ke Ramadan, ya udah dari bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dapat warisan, dapat untungan, dapat ini, itu nggak dikeluarin zakat pada saat itu, nanti tiba di haulnya, kan gitu. Sudah 1 tahun, nanti tinggal Ramadan akan dapat, baru tutup bukunya sendiri. Oh sekian uang saya, udah dizakatin. Kalau sampai dengan nisabnya. Jadi seperti itu hukum syari kasih kaidahnya supaya mudah, jadi nggak rumit gitu. Ini saya sengaja alihkan nih dari haid ke zakat. Boleh. Istihadhah itu bukan hukum haid. Boleh berhubungan suami istri, boleh sentuh Quran, boleh sholat, boleh puasa. Istihadhah. Istihadhah artinya, jadi istihadhah itu tidak benar dari kata haid, tapi istihadhah artinya dia seakan-akan menyamai haid, karena keluar darah lagi. Tapi karena tidak dihitung haid, ulama mengatakan itu istilahkan istihadhah. Ada kan buku kecil tuh Bu Imas yang saya kasih kan, ada buku kecil tuh 5 ribuan apa harganya, yang haid, istihadhah dan nifas. Itu perlu dibaca tuh, ya, dijadikan sebagai pegangan. Mungkin ibu-ibu juga yang ibu dokter tadi misalnya banyak pasien yang bermasalah, bawain aja buku itu, ini baca Bu. Ya enggak, artinya kadang-kadang kan kalau lagi antri orang banyak pasien kan kita menerangkan juga panjang. Jadi mungkin ini ada rujukannya bisa dibaca gitu kan. Kecuali kalau dia bilang saya buta huruf nggak bisa baca, ya itu tugas ibu sudah sampein. Sedekah dapat pahala. Nah, ada lagi? Sudah habis. Alhamdulillah.
Boleh. Dari tadi keluar tema ini. Dari tadi keluar tema ini. Jadi kita tidak melihat kita tidak melihat apa yang digunakan, tapi yang kita lihat adalah bahannya halal atau tidak. Karena dalam masalah seksual Islam, semua dibolehkan kecuali meletakkan kemaluan di dubur. Dan masa haid dan nifas tidak meletakkan kemaluan laki-laki di kemaluan perempuan. Makanya Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, kami kalau sedang haid dan Nabi SAW ingin menggaulinya, maka beliau mengencangkan kain di tempat kemaluannya, kemaluan istrinya, kemudian beliau menggaulinya. Artinya di sini ulama hadis bilang semua boleh dilakukan, selama itu taradin ya. Jadi ada sedikit pesan para ulama fikih masalah khusus seksual ini, tidak boleh ada ikrah, tidak boleh ada perbuatan itu secara paksa. Jadi memang karena dia mau melakukan, tapi yang mutlak dilarang adalah tidak boleh meletakkan kemaluan di dubur istri. Itu kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Abu Dawud semuanya, Allah melaknat suami yang meletakkan kemaluan di dubur istrinya, gitu kan, itu haram. Kemudian juga Allah melaknat orang-orang yang mendatangi dukun serta yang menggauli istrinya di kemaluan pada saat haid dan nifas, gitu kan. Berarti itu yang mutlak dilarang. Selain itu maka tidak ada masalah. Onani hukumnya haram bagi laki-laki kalau dilakukan sendiri, tapi kalau istrinya lakukan maka tidak masalah. Dia tidak berdosa karena masuk dalam masalah bab istimta'nya, gitu kan. Masalah penggunaan jelila atau apa saja bahannya itu kalau memang bahannya dasarnya tidak haram, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanya ayat Al-Qur'an yang turun nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Itu kan ayat Al-Qur'an turun waktu sebagian muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah, gitu kan. Ada mereka yang meninggalkan istrinya nggak mau masuk Islam, kafir. Mereka hijrah. Tradisi seksual di Mekah itu istrinya ditunggingin, kan? Ya apa bahasa medisnya gitu kan? Akhirnya di masyarakat Madinah tidak terbiasa itu, istrinya tidur di bawah, suaminya di atas, gitu kan? Nah sahabat-sahabat yang masuk dari Mekah ini mau menggauli istrinya yang dinikahi dari orang Ansar dengan cara Mekah, gitu kan? Istrinya nolak, nggak mau, karena mereka anggap itu asing. Turunlah ayat ini yang artinya wanita atau istri kalian adalah ladang kalian, maka gaulilah mereka sesuai yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian, gitu kan. Maksudnya laki-laki itu lebih membutuhkan masalah variasinya dibandingkan perempuan, maka Allah menyuruh itu, tidak ada masalah. Jadi hal yang diharamkan saja yang tidak boleh, yang lain terbuka dibolehkan. Sudah? Warisan. Semua harta suami dan harta istri pada saat mereka sudah menikah, maka semua itu masuk dalam hak waris. Mau dibawa masih gadis atau masih bujang si laki-laki yang sudah kerja, dia kumpul banyak harta, kemudian setelah nikah itu berarti masuk dalam hak waris, gitu kan? Tetap punya hak waris. Termasuk hak waris adalah sesuatu yang sudah dihadiahkan atau dihibahkan dari pasangan kepada pasangannya. Misal suami kasih kunci mobil, ini buat kamu ya, atas nama istrinya. Walaupun dari suaminya, besok istrinya meninggal, dia punya hak waris di mobil itu. Tapi ada kadarnya kan. Setiap suami yang istrinya meninggal tidak punya anak, dia dapat setengah harta. Kalau ada anaknya si perempuan tadi, maka dia dapat 1/4. Kalau istri lebih sedikit. Kalau suaminya meninggal, dia dapat 1/4 harta kalau tidak ada anak. Kalau ada anak maka dia dapat 1/8. Ya. Mohon maaf, dia kalau punya anak 1/6. Ya. Kalau tidak punya anak 1/8. Sebenarnya 1/8 ya. Oh, iya. Tahu haknya Bu ya?
Sudah ya, sudah azan. Ini sudah kemana-mana pertanyaannya ini. Baik, mungkin sampai sini dulu. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian saya juga tetap mengingatkan ibu-ibu yang niat mau umroh. Nanti insya Allah di awal Ramadan saya bimbing umroh dan semua pengajian saya iklankan, gitu kan. Nanti akan ada brosurnya dalam 1 minggu ini tentang biaya, hotelnya mana. Yang jelas saya sudah minta sama travel untuk bintang 5. Jadi nanti kita buka pendaftaran di Wisal TV dengan di pengajian saya pribadi yang daftar ke saya langsung, gitu kan. Jadi umumnya pengajian semua saya tawarin dan nanti daftar namanya ke saya, cuman kasih fotokopi paspor saja. Nanti kita daftarin dan nanti dikenakan biaya. Saya belum tahu ya prediksi biayanya berapa, cuman kemungkinan besar tidak kurang dari $2.800 itu untuk bintang 5. Ya, untuk bintang 5. Allahu a'lam. Nanti insya Allah kalau ada yang tertarik tinggal SMS ke HP saya. Kemudian nanti sampaikan berapa orang dan kita akan daftarkan. Mungkin begitu dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.